Sahabat investor, kita seharusnya tidak hanya investasi keuangan, tetapi juga dalam kesehatan. Salam sehat. Halo, selamat siang, selamat jumpa kembali di channel Hamdi Hasadbaini. Pada kesempatan kali ini saya akan mengkhususkan mengajak para korban binary option dan robot trading yang baru-baru ini banyak menjadi korban. Kenapa? Karena sebagaimana diberitakan di berbagai media, mereka ini adalah korban investasi bodong. Tapi menurut saya mereka bukan berinvestasi, mereka tidak masuk ke produk investasi. Mari kita bahas satu persatu. Apa itu binary option dan apa itu robot trading? Binary option, kata-kata binary itu berarti dua ya. Option itu opsi, artinya opsinya dua. Tapi pada dasarnya binary option ini adalah tebak-tebakan atau judi lebih tepatnya. Kenapa? Karena di dalam permainan ini para peserta hanya ditawarkan untuk ikut dalam tanda kutip investasi menurut mereka, tapi pada dasarnya mereka diminta untuk menebak misalnya harga suatu produk investasi yang lain, misalnya saham. Misalnya gini, apakah saham ABCD di Bursa Efek Indonesia di minggu depan itu akan berada di atas Rp10.000 per saham? Nah, orang yang menebak bahwa memang betul harga saham ABCD di minggu depan akan di atas 10.000 dan kalau nanti ternyata memang harga saham tersebut memang di atas 10.000 artinya orang tersebut menang. Sebaliknya kalau dia mengatakan oh nggak mungkin gitu. Nah ternyata pada saat minggu depan nanti harga saham ABCD memang berada di atas 10.000, orang tersebut adalah kalah gitu. Gimana kalau kita menang? Kalau kita menang, misalnya kita ikut taruhan dengan nilai Rp1.000.000. Kalau kita menang, kita akan dibayar. Logikanya kita akan dapat 1 juta kan. Tapi para pengelola binary option ini punya ketentuan payout ratio, biasanya 30-70%. Artinya kalau kita sebagai peserta menang, kita hanya menerima 70% dari nilai taruhan kita yang 1 juta tadi. Sementara yang 30%-nya itu diambil oleh si pengelola. Demikian terjadi berulang-ulang. Kalau kita ikut lagi, misalnya kita menaikkan taruhan menjadi 2 juta, nantinya kalau kita menang pun payout ratio-nya tetap 30-70. Jadi logikanya kita tidak mungkin bakal bisa menang dalam taruhan ini. Apalagi yang namanya judi. Judi dimanapun, apakah itu resmi di kasino atau di mana-mana, bandar judi tidak mungkin rela kalau yang ikut judi itu selalu menang. Pasti ujung-ujungnya pada akhirnya yang menang adalah si bandar sendiri gitu. Jadi kalau di binary option, kalaupun kita dikasih menang di awal-awal, saya tidak yakin kita akan bisa seterusnya menang. Dan sebaliknya kalau kita kalah, bagaimana kalau kita kalah? Misalnya kembali ke contoh yang tadi, kita ikut taruhan 1 juta, kemudian ternyata kita menebak, ternyata harga saham ABCD kita tebak tidak mungkin di atas 10.000, tapi ternyata minggu depan memang di atas 10.000, artinya kita kalah. Kalau kita kalah berarti uang kita yang 1 juta hilang kan. Nah untuk bisa ikut di taruhan selanjutnya, biasanya si bandar atau si pengelola akan menaikkan nilai taruhannya. Diwajibkan kita menaikkan nilai taruhan. Misalnya menjadi 2 juta atau 2,5 juta. Demikian seterusnya. Jadi kalau pakai logika yang sederhana, saya kira kita tidak akan bisa menang dalam apa yang dinamakan binary option ini. Banyak diberitakan bahwa binary option adalah investasi bodong. Ini menurut saya kurang tepat ya. Terminologi investasi bodong untuk binary option itu tidak tepat. Karena lagi-lagi binary option pada dasarnya hanya tebak-tebakan atau judi. Jadi tidak ada sedikit pun memenuhi konsep investasi. Kita bahas, apa itu investasi? Kalau kita ambil salah satu definisi investasi di Investopedia misalnya. Investasi adalah aset yang kita peroleh dengan tujuan untuk memberikan penghasilan kepada kita
atau kenaikan harga dari investasi tersebut di kemudian hari. Kita ambil contoh sederhana, kita investasi dalam sapi, misalnya kita membeli seekor anak sapi betina gitu ya. Kita membeli anak sapi, tentunya kita berharap anak sapi ini suatu saat akan menjadi sapi besar, dan pada saat sudah besar nanti si anak sapi ini akan menjadi induk sapi dan bisa menghasilkan melahirkan anak sapi yang lain. Nah, dari investasi dalam sapi ini kita memperoleh dua keuntungan. Satu, kita memperoleh anak sapi yang lain. Kemudian si induk sapi yang tadi sudah menjadi besar, tentu saja pada saat kalau kita jual nanti, harga jualnya sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga saat kita beli nanti dulu. Nah, analogi yang sama kita bisa gunakan di saham misalnya. Kita membeli saham dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan dan juga kenaikan harga saham itu sendiri. Jadi investasi di saham adalah investasi jangka panjang yang tidak bisa kita nikmati dalam waktu sebulan, 2 bulan, atau setahun, 2 tahun. Paling tidak kita berinvestasi dalam waktu 5 atau 10 tahun, baru kita bisa memperoleh hasil yang optimal. Nah, di saham pun kita memperoleh dua jenis penghasilan, keuntungan ya. Satu berupa dividen. Dividen ini adalah bagian keuntungan yang dibagikan oleh perusahaan kalau perusahaan tersebut memperoleh keuntungan dalam 1 tahun, dan pemegang saham akan memperoleh bagian yang disebut dividen. Nah, kalau kita kembali ke analogi sapi tadi, dividen ini kurang lebih sama dengan anak sapi yang dilahirkan oleh induk sapi yang kita pelihara. Nah, kemudian misalnya dalam waktu 5 atau 10 tahun yang akan datang, tentu saja harga saham yang kita beli dulu harganya sudah jauh dibandingkan dengan harga pembelian kita. Jadi dua keuntungan yang kita peroleh berupa dividen dan juga kenaikan harga sahamnya sendiri. Sama halnya dengan kita investasi di sapi, kita memperoleh anak sapi dan juga harga dari induk sapi yang makin lama makin tinggi. Ini esensi dari investasi. Kemudian kita kembali ke robot trading. Berita mengenai penipuan robot trading ini sangat-sangat marak belakangan ini. Tapi apa sih yang namanya robot trading? Robot trading pada dasarnya ya robot ya. Tapi jangan bayangkan seperti robot yang biasa digunakan di restoran di Jepang yang bisa mengantarkan makanan dan bentuknya sudah bentuk manusia. Di robot trading pada dasarnya itu bukan robot yang seperti yang kita kenal di restoran itu. Robot trading itu hanya alat bantu sebetulnya. Itu hanya aplikasi komputer yang berisi rumus matematik untuk membantu kita dalam trading. Jadi kenapa robot trading jadi isu? Sebetulnya si robotnya sendiri, si alat bantu sendiri sebetulnya tidak salah gitu. Kita bisa pakai robot trading kalau kita punya misalnya rekening saham atau rekening forex. Kita bisa menggunakan robot untuk membantu kita dalam mengelola trading kita. Kita bisa memasang algoritma stop loss atau take profit kapan gitu, itu bisa. Tapi apa yang terjadi di lapangan selama ini? Robot trading itu sebetulnya hanya kamuflase gitu. Jadi seolah-olah ada pihak yang menjual robot yang katanya itu saking pintarnya bisa mencari keuntungan sendiri. Jadi si pengguna tinggal tidur, tinggal santai-santai dan dia memperoleh cuan setiap hari. Kelakar saya ke teman-teman yang ingin masuk ke robot trading, kalau memang robot ini saking pintarnya cari duit, yang si pembuat ngapain menjual gitu? Pasti dia pakai sendiri. Kalau memang ada robot yang saking pintarnya cari duit, ya tentu saja si pembuat akan pakai sendiri, ngapain dijual gitu. Tapi praktek yang terjadi di lapangan, mereka tidak hanya sekedar menjual robot ini, tapi juga sekaligus mengumpulkan dana masyarakat dengan berbagai sistem, apakah sistem MLM, multi level marketing, dan sistem yang lain. Nah, dana yang dikumpulkan dari masyarakat ini, mereka mengklaim bahwa dana tersebut disalurkan ke pialang yang ada di luar negeri. Tentu saja pialang berjangka ya, pialang forex ya, yang ada di luar negeri. Pertanyaannya, apakah betul
dana masyarakat yang mereka kumpulkan ini memang disalurkan ke pialang yang ada di luar negeri. Terus pertanyaan berikutnya, apakah tidak mungkin pialang yang di luar negeri tersebut adalah mereka-mereka sendiri juga? Jadi duit masyarakat yang dikumpulkan masuk ke kantong kiri, kemudian keluar ke kantong kanan, padahal itu kantong-kantong mereka juga. Gitu. Nah kemudian ya kita kembali ke peraturan yang ada ya. Kalau kita ingin ikut di trading forex, itu kita harus buka rekening di pialang forex yang ada yang ada izin di Indonesia. Izinnya dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti. Jadi untuk bisa menerima nasabah untuk transaksi forex di Indonesia itu harus melalui pialang yang punya legalitas di Indonesia. Nah, para pelaku atau para pengelola robot trading ini pada dasarnya bukanlah perusahaan pialang yang punya izin di Indonesia. Mereka klaim bahwa dana yang mereka kumpulkan itu kemudian disalurkan ke pialang yang ada di luar negeri. Nah, tadi saya sudah sampaikan isunya kalau di luar negeri kita nggak tahu apakah betul itu pialang yang legal di sana. Kedua, bisa jadi pialang yang ada di luar negeri itu adalah mereka sendiri juga gitu. Jadi tidak uang nasabah itu hanya mereka sendiri yang kelola. Nah, kalau uang nasabah itu disalurkan ke pialang yang ada di luar negeri, di mata otoritas Indonesia, di mata Bapepti itu adalah ilegal gitu. Jadi satu praktek robot trading sendiri itu adalah ilegal. Kemudian itu tadi bagaimana kita bisa yakin bahwa dana kita tersebut memang diinvestasikan. Saya sih lebih percaya bahwa ini adalah Ponzi scheme atau skema Ponzi. Jadi mereka mengumpulkan dana masyarakat, kemudian apa yang diperoleh oleh sebagian nasabah itu setiap hari secara rutin, apakah itu 1% atau 2%, itu pada dasarnya diambilkan dari dana-dana yang disetorkan oleh nasabah yang baru masuk. Gitu. Jadi saya menduga ini robot trading itu pada dasarnya adalah Ponzi scheme atau skema Ponzi atau money game. Kalau binary option itu murni judi karena itu sifatnya cuma tebak-tebakan. Kemudian kalau yang robot trading ini adalah Ponzi scheme atau money game atau skema Ponzi. Ya di mana-mana skema Ponzi itu akan yang untung hanya si pengelolanya gitu. Dan dia akan berhenti kalau tidak ada lagi peserta baru yang bergabung. Kenapa? Kalau tidak ada lagi peserta baru yang bergabung, si pengelola tidak bisa memberikan hasil kepada peserta yang lama. Jadi kapanpun Ponzi scheme itu paling pasti akan hilang, tutup, kemudian muncul lagi yang baru dan kemudian sudah berkembang tiba-tiba hilang lagi. Dan Ponzi scheme itu kan memang sudah lama sejak tahun 30-an yang menemukan itu si Ponzi-nya sendiri gitu. Nah sampai sekarang modusnya itu macam-macam, tapi pada dasarnya itu hanya adalah Ponzi scheme. Nah kan sudah jelas ya, dua investasi bodong dalam tanda kutip tadi, apakah itu binary option atau Ponzi atau robot trading, itu kan sudah menelan banyak korban. Jadi pada kesempatan ini saya mengajak para korban dari kedua modus ini untuk kembali ke jalan yang benar. Ke jalan yang benarnya mana yang saya maksud? Di mata saya, di pikiran saya, untuk investasi itu pilihannya ada nggak banyak ya. Yang memang kalau kita kembali ke definisi investasi tadi ya, bahwa investasi adalah aset yang kita peroleh untuk menghasilkan penghasilan dan juga mengharapkan kenaikan harga. Satu adalah di saham atau di pasar modal. Jadi itulah investasi yang sesungguhnya. Jadi kita beli saham, kita berharap saham itu di masa yang akan datang dalam waktu 5 atau 10 tahun harganya akan naik sehingga uang kita bisa berkembang. Dan kedua tentu saja dari dividen yang kita peroleh setiap tahun dari perusahaan yang membagikan dividen. Nah kemudian ada pilihan kedua sebetulnya di industri perdagangan berjangka komoditi itu ada satu produk namanya emas digital. Emas digital ini pada dasarnya adalah investasi dalam emas fisik, tapi emas yang sudah di-digitalize. Mungkin kurang lebih sama seperti dulu saham itu masih fisik, kemudian diubah jadi scriptless ya. Ini kurang lebih sama. Jadi di investasi emas digital ini investor bisa membeli
emas sesuai dengan jumlah uang yang mereka miliki. Misalnya kita punya 100.000 dan kalau harga emas 1 juta berarti kita dapat 0,1 gram ya. Nah, itu kita bisa lakukan pembelian secara rutin setiap bulan secara dengan mencicil dan berharap emas yang kita beli ini mencapai jumlah gram yang sudah cukup, dan kalau kita mau ambil fisik ya itu kita bisa datang ke tempat kita, pedagang tempat kita beli, dan kita minta untuk dicetak kalau kita mau dicetak. Tapi buat apa sih kita mencetak emas gitu? Sebagaimana investasi emas yang konvensional, ibu-ibu khususnya kan beli emas di toko emas, kemudian emasnya disimpan di rumah. Nah, di rumah pun kita untuk menyimpan emas itu bingung mau ditaruh di mana, ada risiko hilang, dicuri dan segala macam. Nah, dengan investasi emas di digital ini, risiko itu bisa kita minimalisir. Jadi kita tidak perlu lagi memegang atau menyimpan fisik emasnya, karena fisik emasnya itu disimpan oleh lembaga penyimpanan yang ada gitu. Kita hanya menerima konfirmasi berapa emas yang kita beli dan berapa emas yang kita miliki saat ini. Sama persis dengan di pasar modal, kita sekarang beli saham, kita kan tidak perlu minta fisik sahamnya, kita hanya perlu konfirmasi dari perusahaan sekuritasnya berapa saham yang kita miliki dan berapa nilainya pada saat ini gitu. Jadi itu dua pilihan ya investasi yang memang menurut saya memenuhi prinsip-prinsip dari investasi. Jadi investasi itu beda dengan tadi seperti tadi binary option atau robot trading. Itu sama sekali bukan investasi. Itu lebih banyak lebih dekat ke judi, dan juga yang satu lagi yang robot trading itu adalah skema Ponzi. Nah, kemudian saham sendiri sebetulnya selain untuk investasi, kita juga bisa gunakan untuk objek trading ya. Jadi di pasar modal di saham sebetulnya kita bisa melakukan dua hal. Satu, kita memang beli saham untuk investasi jangka panjang, atau kedua kita menggunakan saham untuk trading. Trading sendiri ada 4 macam. Ada yang namanya scalping, ada yang namanya day trading, ada yang namanya swing trading, dan juga ada yang namanya trend trading. Apa itu masing-masing dari jenis trading itu? Yang pertama adalah scalping. Scalping itu adalah trading yang berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, biasanya dalam hitungan detik atau menit gitu. Misalnya kita beli saham di Bursa Efek Indonesia pada saat pembukaan, biasanya setelah pembukaan harga saham itu cenderung naik atau indeks itu cenderung naik gitu. Nah, pada saat harganya naik kemudian langsung kita jual, kita memperoleh keuntungan, dan itulah scalping, berlangsung dalam waktu hitungan detik mungkin menit ya, dan sangat cepat tentunya. Kemudian yang kedua adalah day trading. Day trading itu berlangsung dalam 1 hari. Apakah kita beli saham di pagi hari kemudian kita jual di sore hari. Kemudian atau bisa juga kita beli di sore hari dan kita jual di besok paginya. Yang penting kita memperoleh keuntungan gitu. Dan itu berlangsung dalam 1 hari. Itu yang namanya day trading. Kemudian apa itu namanya swing trading? Swing trading itu biasanya mengikuti arah gerakan dari harga saham yang disebut swing. Ada swing low dan ada swing high. Jadi kita beli saham pada saat swing low, kemudian kita jual pada saat swing high. Biasanya pelaku pasar menyebutnya sebagai istilah mantul. Jadi kalau pada saat harga saham berada di bawah dan sudah mulai mantul ke atas, pada saat itulah kita beli saham tersebut. Kemudian pada saat harganya sudah sampai di atas dan kemudian sudah mulai mengarah ke bawah atau sudah mantul ke bawah, pada saat itulah kita jual. Itu namanya swing trading. Yang terakhir adalah trend trading. Trend trading ini waktunya lebih panjang daripada swing trading, karena dia selain mengikuti swing harga saham juga melihat tren dari saham harga saham tersebut, apakah tren bullish atau tren bearish atau menurun gitu. Jadi sepanjang trennya masih mengarah ke bullish, walaupun swingnya saham itu swing turun naik, dia tetap memegang saham itu sampai trennya sudah berbalik arah, baru dijual.
Baik, kita langsung ke konklusi dari episode kali ini ya. Tadi saya sudah sampaikan apa itu investasi, apa itu binary option, dan apa itu robot trading. Binary option dan robot trading, kedua-duanya itu bukan investasi. Itu adalah, yang satu binary option adalah murni judi karena itu tebak-tebakan. Sedangkan yang tadi modus robot trading yang saya sampaikan itu murni Ponzi scheme atau money game. Jadi teman-teman investor agar berhati-hati karena modus ini akan selalu datang silih berganti. Jadi walaupun sekarang binary option hilang, ditutup, kemudian robot trading juga demikian, tapi suatu saat nanti akan muncul modus yang baru. Jadi agar berhati-hati, kita kembali ke prinsip investasi saja, bahwa investasi itu adalah jangka panjang. Dan tidak ada jalan pintas untuk kaya mendadak. Jadi kalau ada beberapa orang yang tiba-tiba jadi crazy rich, dan pada akhirnya mungkin memang mereka itu crazy gitu. Jadi kayanya memang karena crazy gitu. Jadi rekan-rekan investor, tidak ada jalan pintas untuk menjadi kaya seperti apa yang ditampilkan di medsos oleh para influencer. Teman-teman harus kembali ke prinsip dasar dari investasi, bahwa investasi itu perlu pengetahuan mengenai produk investasinya sendiri, misalnya di saham ya. Kalau kita beli saham, tentu saja kita membeli saham yang kita paham perusahaannya, siapa manajemennya, bagaimana track recordnya selama ini, dan bagaimana track record dari harga sahamnya sendiri gitu. Baru kita memutuskan untuk membeli. Demikian pun untuk kalau emas mungkin lebih persyaratannya lebih simpel ya. Kita membeli emas tentu saja kita mengikuti arah harga emas ya. Tapi kalau lagi-lagi kalau untuk jangka panjang beli emas sih pasti tidak akan rugi. Paling harganya selisih sedikit gitu. Tapi dalam investasi emas tentu saja itu sangat aman karena memang sifat emas itu memang untuk menyimpan kekayaan atau store of value atau store of wealth ya. Jadi kalau mau berinvestasi, teman-teman harus memilih produk yang memang teman-teman pahami gitu. Jangan karena ikut-ikut teman lain atau ikut-ikut influence dari para influencer, kemudian janjikan ada produk yang memberikan return yang tidak masuk akal, misalnya berapa persen pun. Karena prinsip investasi, tidak ada investasi yang bisa memberikan jaminan return yang pasti. Mau berapa persen pun, mau 2%, mau 5% atau 10% per bulan, tidak ada investasi yang bisa memberikan return yang pasti. Yang namanya investasi, ada risiko, ada keuntungan. High risk, high return. Semakin tinggi keuntungan yang kita harapkan, tentu saja risiko yang kita hadapi tentu juga tinggi. Itu pilihan di kita. Tapi jangan konyol masuk ke suatu produk tawaran investasi bodong, dalam tanda kutip ya, investasi dalam tanda kutip. Tapi pada dasarnya mereka itu hanya menawarkan money game atau skema Ponzi atau judi seperti binary option itu. Jadi rekan-rekan investor harus melihat kembali, meneliti kembali produk-produk apa yang akan dijadikan objek untuk investasi. Seperti tadi saya sampaikan, rekomendasi saya hanya dua itu. Kalau mau investasi jangka panjang, satu di saham, kemudian kedua tentu saja di emas. Emas pun bisa kita beli emas fisik di toko emas langsung, atau juga bisa melalui produk emas digital seperti yang ada di industri pedagang berjangka komoditi. Kita membeli emas sesuai dengan jumlah uang yang kita miliki, dan pada saat jumlah gramnya sudah memenuhi target kita, kemudian kita mau ambil pun fisiknya, itu bisa. Jadi jangan lagi tergiur oleh tawaran-tawaran yang tidak masuk akal, cepat kaya, beli robot kemudian tinggal tidur pasti cuan, itu nggak ada di dunia nyata, nggak ada. Atau istilah bahasa Inggrisnya too good to be true. Jika sesuatu itu terlalu indah untuk jadi kenyataan, biasanya memang tidak akan pernah jadi kenyataan. Contohnya teman-teman yang ikut di robot trading dan binary option, pada akhirnya tidak pernah akan jadi kenyataan. Demikian, terima kasih.